Salam, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita sekali lagi dalam doa inisiatif 40 hari untuk tahun 2026 bermula 7 Agustus sampai 15 hari bulan September. Dan sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ini dimanapun kita berada di seluruh Malaysia. Mari kita bersama-sama mengambil bagian di dalam doa ini. Ya, tema kita untuk tahun ini adalah berjalan dengan kerendahan hati. Dan seterusnya saya Pastor Saning dan saudara saya di sebelah adalah saya, Pastor Abraham Marsal Sakati. Bapak Ibu sekalian saudara dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di hari pertama dengan tema sikap yang dituntut Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Mika 6 ayat 8 yang berbunyi, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Bapak Ibu sekalian saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa 3 hal ini yang kita baca tadi dalam kitab Mika 6 ayat 8, yang pertama adalah keadilan, dan yang kedua adalah kesetiaan, dan yang ketiga adalah kerendahan hati, adalah merupakan 3 hal yang dituntut Tuhan harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang luar biasa, tentunya untuk kebaikan kita. Mengapa kita harus memiliki 3 hal ini dalam setiap kehidupan kita? Pasti untuk membuat hidup kita semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin mengalami janji Tuhan, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian saudara dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati yang merupakan bagian yang paling menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ini sedikit dari saya, Pastor Saning. Rekan saya akan menguraikan sedikit daripada tema yang kita bahas pada hari ini. Ya, saya pikir ini sebuah topik yang sangat baik ya Pak Abraham. Ya. Karena kerendahan hati itu hal yang dituntut oleh Tuhan dalam kitab Mika seperti yang dibacakan sebentar tadi. Dan tidak semudah yang disangkakan. Rendah hati itu memang mudah untuk diucapkan, tapi dalam praktik hidup setiap hari saya pikir itu sesuatu yang tidak mudah juga ya untuk kita lakukan bersama-sama. Apalagi dalam tuntutan dalam Mika itu menjelaskan 3 perkara. Ya Pak Abraham, yang pertama kita dituntut sebagai orang percaya supaya berlaku adil. Dan yang kedua kita dituntut untuk mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga kita dituntut sebagai orang percaya supaya kita hidup dengan kerendahan hati. Dan itu hal yang seharusnya menjadi aplikasi dan jalan hidup sebagai gereja Tuhan, apalagi sebagai orang percaya. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang kekasih, ya Abraham, tidak mudah ya untuk kita jalani bersama-sama ini. Nah, berjalan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan itu saya pikir ada beberapa perkara yang harus kita alert atau harus kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Berjalan dengan kerendahan hati itu berarti kita mengizinkan Tuhan ya Pak, kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita setiap hari dalam hidup kita, supaya Tuhan menyelidiki ataupun Tuhan mengoreksi hidup kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang memenuhi tuntutan yang digarisbawahi dalam kitab Mika tersebut. Dan yang kedua, untuk berjalan dengan kerendahan hati bersama dengan Tuhan, saya pikir perlu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya supaya Tuhan membetulkan kehidupan kita, supaya apa yang mungkin menyimpang dari rencana Tuhan itu Tuhan perbetulkan dalam kehidupan kita setiap hari supaya kita hidup lagi dalam rencananya. Dan saya pikir yang ketiga, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan itu perlunya hati kita atau hidup kita itu diselaraskan ya Pak Abraham. Kita selaraskan hati kita supaya hati kita itu kembali kepada kehendaknya, itu yang sangat penting. Karena satu perkara yang saya pikir yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah mengikuti kehendaknya, dan itulah hal yang paling tinggi dan paling penting yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Abraham sedikit, bagaimana kita dalam praktik kehidupan setiap hari, mungkin dalam suami istri, kehidupan pribadi, ataupun waktu kita dalam pekerjaan ataupun dimanapun kita berada, bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari supaya kita hidup dalam tuntutan Tuhan ini, baik hidup dalam keadilan, hidup dalam kesetiaan, bahkan hidup dalam kerendahan hati. Mungkin ada beberapa tambahan dari Pak Abraham. Baik ya,
bagi saya, menurut saya, Bapak Ibu sekalian saudara yang kasih Tuhan, bahwa keadilan, kesetiaan, kerendahan hati itu tidak mungkin kita dapatkan itu secara instan. Kita perlu masuk dalam sebuah proses. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mengerjakan kehendak-Nya, mengkaryakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terus-menerus dalam kehidupan kita itu menaikkan level, misalnya keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati itu di dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa? Dengan proses. Dan tentunya proses yang paling sering terjadi itu di dalam kehidupan kita itu Tuhan pakai orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami proses itu. Misalnya kerendahan hati. Tentunya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang kadang-kadang tidak sejalan, kadang-kadang tidak senilai, kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita untuk memproses kita supaya kita memiliki kerendahan hati. Misalnya kesetiaan. Pasti orang-orang juga yang Tuhan kirimkan adalah orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita, yang mungkin berperilaku tidak setia. Tetapi itu adalah bagian yang memang harus kita lewati dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa berproses, supaya kita semakin hari semakin setia. Demikian juga dengan keadilan. Dan menurut saya bahwa ketiga hal itu adalah bagian yang harus berproses dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan bukan orang yang jauh, tetapi orang yang dekat dengan kita untuk membawa kita semakin hari semakin lebih lagi di dalam Dia. Demikian sedikit mungkin Pastor Sani bagian yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih Pak Abraham. Ya, kita semua mengharapkan supaya di dunia luar sana orang berlaku adil, orang berlaku setia dan rendah hati. Namun dalam hal ini, satu hal yang harus kita lakukan dan perlu saya tambahkan sedikit adalah kerendahan hati, keadilan dan kesetiaan itu harus bermula dari kehidupan kita sebagai orang percaya terlebih dahulu. Karena Tuhan Yesus juga menuntut kita untuk 3 perkara ini supaya kita bermula dari gerejanya, keluarga, dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh mengharapkan di luar untuk jadi baik, tapi kita terlebih dahulu memulainya supaya dampak di luar itu kelihatan bermula dari kita. Nah, itu serba sedikit yang mungkin jadi perkongsian sangat baik untuk tema kita pada pagi hari ini Pak Abraham, berjalan dengan rendah hati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat pagi ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami akan senantiasa harus diselaraskan dengan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin lebih baik di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau. Terima kasih buat pelajaran pada pagi ini, kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kami izinkan Roh Kudus biarlah kiranya terus berproses dalam hidup kami, supaya kami boleh semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin Amin. lebih baik, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Maturaikan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami. Berkati semua yang sudah mendengar. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang terbelenggu Tuhan lepaskan, kalau ada yang jatuh Tuhan bangkitkan. Kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Seterusnya kita akan masuk dalam doa bersama seluruh Malaysia. Ada 3 perkara doa yang kita doakan bersama-sama. Dimanapun kita berada, kita bawa ini di dalam doa kita. Yang pertama, pentingnya kita berdoa secara pribadi supaya Tuhan menunjukkan bagian-bagian dari hidup kita, apakah masih ada kesombongan, dan mari kita bersama-sama supaya bergantung penuh ataupun berharap kepada Tuhan, berjalan dengan rendah hati, berjalan dengan taat, dan hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Untuk doa gereja, kita doakan supaya Tuhan memberikan kesatuan, kerendahan hati kepada umatnya sebagai tubuh Kristus, supaya berjalan dengan bersama-sama mencerminkan keadilan dan belas kasihan Tuhan di antara tubuh Kristus. Untuk bangsa kita doakan supaya ada kerendahan hati bersama dalam bangsa ini, supaya pemulihan negara itu terjadi, pemulihan kebenaran, dan kembali kepada hati, kehendak, dan rencana Tuhan. Terima kasih, untuk itu saja kita doakan bersama-sama. Baik, kita akan
masuk lebih lagi, ada 3 menit ya untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ada lagu-lagu rohani yang akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Thank you.